Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sriwijaya, dari program studi agronomi. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu praktikum perbanyakan tanaman. Oke, perkenalkan nama saya Satur Alfareza Wahyudi dan rekan-rekan saya yaitu Saya Satu Luki, saya Emsakul Alam, saya Jonathan Tania, saya Muhammad Justin. Halo semuanya, kali ini saya dengan rekan-rekan saya akan mewawancarai salah satu depot yang berlokasi di Palembang, Jalan Baru Kebun Sayur. Selamat menyaksikan. Selamat siang, perkenalkan nama aku Sarul Luki dan teman saya adalah Sarul Alam. Di sini kami ingin mewawancara Bapak namanya siapa? Dedi. Ya. Ini kami bersama Bapak Dedi untuk melakukan wawancara tentang depot tanaman. Untuk nama depotnya apa, Pak? Duta Tuli. Duta Tuli. Untuk lokasinya? Lokasi di Jalan Baru Kebun Panji, Kebun Sayur. Untuk nama pemilik itu? Nama pemilik Saya lokasi? sendiri. Ya. Luas tanahnya ada berapa, Pak? Ada kurang lebih untuk yang di sini aja 2000, terus untuk di tempat lain stok kita nurserynya ada sekitar 4 hektar. Buat kepemilikan usaha ini, Pak, kepemilikan usaha itu sebenarnya gampang, nggak dipersulit. Kepemilikan untuk surat izin dipermudah oleh pemerintah, dan juga untuk izin-izin kita berdagang juga dipermudah oleh pemerintah, gampang, nggak ada yang sulit. Kalau buat dari Bang, Pak, tahun Semenjak awalnya jalan ini berdiri, kita sudah mulai di sini. berarti dari 2015 itu. 2015 kita sudah stay di sini sampai sekarang. Perkenalkan, saya Jonathan Tania. Saya akan melanjutkan interview dari rekan-rekan yang sebelumnya dan juga rekan-rekan saya, yaitu Pak Satria Alfareza Wahyudi. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak, yaitu saat pertama kali membuka depot ini, kira-kira berapa modal awal yang dikeluarkan? Pertama, kalau untuk pembukaan depot ini, yang pertama adalah modal kemauan, kerja keras. Tentang untuk masalah modal itu, kita berawal dari minimal dari uang yang ada di saku, sedikit demi sedikit kita berusaha supaya bisa diterbanyak, lama-lama akan menghasilkan. Lihat dari sekarang, kalau untuk nominal modal itu tidak bisa dijelaskan berapa, hanya dengan semangat dan ketekunan. Kalau bisa diperkirakan, Pak, nominalnya itu? Nominalnya itu kalau zaman dulu hanya bermodalkan tanah satu dump truck, puli sapi satu dump truck, puli bag, dan juga bibit juga kita nggak beli, kita hanya minta-minta, dan juga menemukan barang-barang yang tanaman yang nggak dibutuhkan oleh orang kita ambil. Saya kira seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, jenis bibit tanaman apa yang Bapak jual di depot ini? Untuk jenis tanaman, pertama kita tanaman hortikultura dari buah-buahan. Setiap jenis buah-buahan kita ada stok, kita banyak. Yang kedua, jenis tanaman untuk proyek perkembangan, proyek perkotaan. Jadi untuk proyek-proyek pemerintahan bunganya kita bisa supply di sini. Dari bibit-bibit yang Bapak jual ini, bibit tanaman mana yang paling laku? Kalau yang paling laku untuk sekarang ini, karena kemarin untuk tanaman yang sedang booming itu sudah nggak laku lagi, makanya sekarang ini udah mulai beralih ke tanaman-tanaman rumahan ya, kayak bibit terong, cabai, tuh untuk rumahan. Bagaimana cara perbanyakan atau teknik budidaya bibit yang dijual di sini? Oh, tergantung dari jenis. Ada jenisnya kita berbanyak dari biji, ada juga dari stek, ada juga dari cangkok. Tergantung dari jenis tanaman yang bisa dikembangbiakan, ada juga bisa dipecah belah. Untuk harga jual bibit, berapa kisaran harga terendah hingga tertinggi yang ditawarkan? Paling murah untuk tanaman proyek kita Rp2.000, tanaman yang paling kecil. Yang paling mahal rantai kita pernah menjual harga 5 juta untuk tanaman yang kecil. Tanaman apa itu? Itu seperti
Garuda yang daunnya sampai 2 meter kita pernah jual gitu. Dalam 1 bulan kurang lebih berapa pendapatan yang bisa diperoleh dari usaha dapat tanaman ini? Kalau rata-rata, karena kita dagang ini bukan tanaman yang kebutuhan pokok, ini kan kebutuhan hanya sekedar hobi. Jadi nggak bisa ditentukan per bulan dapat sekian. Tapi kalau rata-rata bisa lah menghasilkan sampai 80 juta untuk per tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Kan di sini kan menjual bibit tanaman tuh Pak. Ya, tapi selain bibit tanaman, apakah untuk menjual kayak pupuk, media tanam, atau perlengkapan lainnya? Oke, ya, karena di sini kita ada beberapa pedagang, jadi kita bagi. Seperti saya, media tanam kita siap. Untuk kebutuhan polybag, pupuk kimia, kita ada lagi teman yang siap jual dari plastik. Jadi kita sistemnya berbagi. Jadi kita nggak men-stop untuk satu keseluruhannya, enggak. Kita berbagi di sini. Oke, Pak, dan pertanyaan selanjutnya itu kalau tantangan terbesar sih Pak, apa sih yang masalah, apa yang sering mengganggu penjualan? Tantangan terbesar adalah kita ingin menciptakan satu produk baru yang orang belum punya. Tantangannya adalah teknologi yang kita belum ada, karena seperti kebanyakan melalui pemecahan di greenhouse dan juga pakai ilmu yang lebih tinggi lagi untuk di bidang pertanian. Sekian dari wawancara yang kami sudah lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye. Anjing jauh jadi